Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sedang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini, yaitu di saat kita mengagendakan atau membuat agenda yang akan kita kerjakan, satu perkara yang akan kita kerjakan atau perkara yang akan kita lakukan, maka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, man raddatu at-tiyarah faqad asyrak. Siapa saja di antara kita yang sudah menyusun agenda kegiatan, seperti misalnya agenda akan bersafar, kemudian agenda tersebut kita batalkan, atau rencana perjalanan tersebut kita tunda atau kita akhirkan, atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW memberikan taujih atau arahan kepada kita semua. Jika yang menyebabkan tertundanya pekerjaan yang sudah kita agendakan, perjalanan yang sudah kita agendakan, atau yang lain-lain, jika yang menyebabkan tertundanya adalah tiyarah, itu karena kita beranggapan di hari tersebut atau di hari akan kita lakukan agenda tersebut adalah hari yang kita anggap sebagai hari yang tidak menguntungkan, atau mungkin dengan bahasa lain, kita melihat sesuatu sebelum perjalanan safar kita atau sebelum agenda kita lakukan, kemudian kita misalnya melihat kucing berwarna hitam, maka setelah kita melihat kucing berwarna hitam, kemudian kita langsung memutuskan untuk tidak jadi melakukan agenda yang sudah kita agendakan. Kemudian kita memutuskan untuk membatalkan rencana perjalanan yang sudah kita rencanakan, atau lain-lain. Maka ini adalah tiyarah. Maka ini adalah tiyarah. Jika seseorang telah menyusun sebuah kegiatan, sebuah agenda atau perjalanan safar, kemudian dia batalkan karena dia melihat sesuatu yang dia anggap akan menjadikan perjalanannya penuh dengan kesulitan dan kesulitan, atau dia melihat sebuah warna, atau dia melihat sebuah langit, atau yang lain-lainnya. Dan jika ini yang membuat dia membatalkan agenda kegiatannya, membatalkan agenda perjalanan safarnya atau kegiatan lain,
Jika ini yang membuat mereka membatalkannya, maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau telah mengatakan faqad asyrak. Maka ini adalah salah satu ucapan dan perbuatan yang di dalamnya mengandung kesyirikan, yang di dalamnya mengandung kesyirikan. Para ulama kita memberikan penjelasan minimal ucapan ini telah mengandung syirik kecil. Dan jika ucapan ini disertai dengan keyakinan yang ada di dalam hati, maka ucapan ini bisa mengantarkan kepada syirik besar yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia, yaitu agama Islam. Dan ini adalah suatu hal yang masih beredar, masih ada di sekitar kehidupan kita. Seseorang membatalkan agenda yang sudah diagendakan karena sesuatu yang tidak syar'i, karena sesuatu menganggap sial, binatang ataupun tumbuhan atau yang lain-lain. Sebagaimana perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang yang tidak beriman. Perbuatan ini adalah perbuatan orang-orang musyrikin. Sebagai sebuah contoh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di beberapa gedung-gedung bertingkat, maka diyakini oleh pemilik gedung atau oleh manajemen gedung bahwasanya angka 12 atau angka 13 adalah angka sial. Maka mereka bertatoyur di sini sehingga angka 13 itu tidak ada. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan persamaan. Jika kita sebagai seorang muslim, jika kita sebagai hamba Allah, kemudian kita mengagendakan satu kegiatan, kita ingin melakukan satu kegiatan, kemudian kita membatalkan dengan sebab binatang yang kita lihat mungkin, dengan sebab kita melihat binatang yang tidak biasa-biasanya, maka kemudian timbul keyakinan bahwasanya ini adalah salah satu pertanda keburukan yang akan terjadi jika kita meneruskan rencana safar kita, jika kita melanjutkan rencana perjalanan kita, atau mungkin dengan suara ketika di antara kita ingin melakukan satu kegiatan di tanggal tersebut, dan satu hari sebelum tanggal tersebut kita mendengar suara burung gagak di sana. Kemudian kita putuskan untuk gagal, kita putuskan untuk menunda, kita putuskan untuk tidak jadi melanjutkan perjalanan karena berkeyakinan suara burung gagak itu adalah salah satu pertanda keburukan yang akan menimpa dirinya jika dia melanjutkan perjalanan safar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus diperhatikan baik-baik. Marilah kita memberikan informasi ini, memberikan ilmu ini kepada saudara dan saudari kita, karena pelanggaran dalam masalah ini adalah pelanggaran dalam masalah tauhid. Karena pelanggaran dalam masalah ini tidak sepele. Pelanggaran dalam masalah ini tidak sepele, tidak ringan. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan faqad asyrak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga lisan-lisan kita, memberikan taufik untuk diri kita untuk bisa menjaga atau menahan lisan kita dari perkataan-perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Tabaraka wa taala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani balani ala mabuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man raddat tiyara an hajatihi faqad asyrak, setelah lafaz ini terlontar dari lisan Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, lafaz ini telah beliau katakan di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an. Maka para sahabat merespon. Para sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, wa ma kafaratu dzalika. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, jika sebelum kami mendengar hadis ini, sebelum kami menerima nasihat ini, jika kami telah melakukannya atau kami telah berbuatnya
atau jika suatu hari kami lupa dengan hadis ini dan kami melakukannya, maka sahabat radhiyallahu taala anhum adalah orang yang sangat antusias dalam ilmu jamaah. Mereka adalah orang yang sangat tamak dalam ilmu. Mereka tidak biarkan Nabi SAW kecuali mereka akan kejar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Lantas mereka langsung bertanya pada Nabi, kemudian bagaimana cara kami memohon maaf pada Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana cara kami menebus kesalahan kami? Kemudian Nabi kita Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban untuk mereka para sahabat dan juga jawaban untuk kita semua. Jika kita dahulu pernah melakukan hal ini atau di kemudian hari kita lupa hadis ini kemudian kita melakukan hal ini kembali, maka Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW mengatakan, ucapkanlah Allahumma la tayra illa tayruka. Ya Allah, tidak ada keburukan, tidak ada kaitannya keburukan dengan binatang, tidak ada kaitannya keburukan dengan tumbuhan, tidak ada kaitannya keburukan dengan bentuk rumah, tidak ada kaitannya keburukan dengan warna sesuatu. Maka keburukan itu adalah murni. Jika telah engkau tetapkan keburukan, maka akan menjadi keburukan. Allah tidak memberikan isyarat keburukan pada binatang, Allah tidak memberikan isyarat keburukan pada tumbuh-tumbuhan, tapi keburukan itu murni jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wala khaira illa khairuka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah tidak ada kebaikan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengkaitkan kebaikan dengan sesuatu apapun juga. Kebaikan itu kaitannya yang mutlak jika Allah kehendaki. Kebaikan itu tidak ada kaitannya dengan warna yang kita lihat. Kebaikan itu tidak ada hubungannya dengan di mana tempat kita tinggal. Kebaikan itu tidak ada hubungannya atau tidak ada kaitannya dengan binatang-binatang. Tapi kebaikan itu mutlak jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga Nabi SAW mengatakan wala ilaha ghairuka. Dan kemudian ucapkanlah bahwasanya tidak ada satupun di atas permukaan bumi yang layak dan patut untuk diibadahi, untuk disembah, untuk ditunduki kecuali hanya satu zat, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah kafarat, doa kafarat yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jika kita telah membatalkan satu agenda kegiatan kita karena tatoyur, karena khawatir terjadi sesuatu keburukan setelah kita melihat sesuatu yang kita anggap itu adalah pertanda keburukan, atau ketika kita mendengar sesuatu kemudian kita meyakini itu adalah pertanda keburukan, jika kita akan melanjutkan agenda yang sudah kita agendakan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua di bulan Ramadan ini untuk bisa senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal